kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhati-hati dalam menjalani roda kehidupan kita ini. Kita hiasi dengan kehati-hatian. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah dalam membaca Al-Quran kita perlu membenarkan, perlu mengoreksi ulang betapa kita ini, mungkin di sini saya nggak tahu ya, di sana-sana itu imam-imam taraweh, imam-imam id atau orang yang tadarus itu tokoh-tokoh yang aktivis masjid itu sering dijumpai kurang tepat dalam membaca, panjang pendeknya nggak tepat, tasydid atau makharijul hurufnya nggak tepat, sehingga sebagian keliru, artinya beda. Puasa yang kita jalankan sebulan ini itu diorientasikan oleh Allah untuk menjadikan kita bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu ya, itu tadi hati-hati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati-hati? Ya karena dilandasi oleh takut itu. Salah satunya dalam mengucapkan itu. Umpama Allahu Akbar, barnya ini dibaca panjang, itu sudah artinya tambur, jidor atau ya semacam itu alat-alat musik. Masa Allah disebut sebagai tambur? Umpama fa'ala, fa, ain, lam, pendek-pendek semuanya. Kalau la-nya dipanjangkan menjadi mereka berdua sudah bekerja. Kalau fa'ala itu dia telah bekerja. Kalau fa'ala mereka berdua, fa'alu mereka banyak telah bekerja. Kayak seperti itu di surat Al-Fil itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Fa'ala, belumkah, tidakkah engkau perhatikan apa yang diperbuat oleh Rabbmu, penciptamu? Apa yang telah diperbuat oleh penciptamu? Fa'ala. Lah kalau dibaca fa'ala begitu, apa yang telah diperbuat oleh dua penciptamu sudah beda, menjadi dua. Allah yang tunggal itu disebut sebagai tanpa sengaja, orang-orang itu menyebutnya sebagai pencipta yang dua. Nah begitu itu perlu kita hati-hati. Meskipun kita kadang-kadang ya, kita sudah sering ceramah, sering kemana-mana, atau mungkin sudah digelari kiai atau titel-titel kesarjanaan, masih memungkinkan untuk khilaf, untuk keliru, perlu dikoreksi oleh orang lain. Seperti dokter itu, ada teman ya, teman ini laki-laki punya istri yang dosen kedokteran. Berarti insya Allah beliaunya ini pasti dokter, walaupun nggak praktek ya. Waktu itu masih ngajar. Nah, sekarang ya ngajar ya praktek. Nah begitu itu melahirkan operasi sesar, ya dirawat oleh temennya, nggak bisa ngerawat dirinya sendiri. Dirinya dibelah sendiri, dibelak sendiri, perutnya nggak bisa. Butuh orang lain, tukang pijat juga begitu. Jatuh, ya dipijiti oleh tukang pijat yang lain, nggak bisa merawat dirinya sendiri. Begitu juga kita, meskipun kita sudah menjadi kiai atau apa, masih berpotensi untuk salah. Perlunya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ini salah satunya di sini. Rasulullah sendiri orang yang paling hebat. Kita insya Allah sepakat bahwa Rasulullah itu paling fasih karena sejak kecil dirawat oleh suku As-Sa'diyah. Suku As-Sa'diyah ini suku yang sangat kental kearabannya, nggak banyak terkontaminasi, nggak banyak dicemari oleh bahasa luar dari bahasa Arab. Para ulama sepakat bahwa orang yang paling fasih dalam bahasa Arab itu yang pertama Nabi Ismail, karena beliau waktu lahir ya di lingkungan suku Jurhum itu. Waktu itu
suku yang pertama-tama bergabung dengan Ibunda Hajar tinggal di apa itu? Di sumber Zam-Zam itu ya, suku Jurhum itu. Suku Jurhum juga sangat kental kearabannya. Bahasanya sangat fasih. Nah, Nabi Ismail yang paling fasih dan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu itu pun Rasulullah masih dicek oleh malaikat Jibril tiap tahun berulang-ulang. Di setiap Ramadan itu dicek, disuruh baca. Kalau ada yang keliru, bukan hanya tajwidnya ya, tapi juga pengertiannya atau cara membacanya, panjang pendeknya atau maksud dari ayat itu dicek oleh oleh malaikat Jibril. Jangan-jangan Muhammad ini keliru, sudah lupa atau keliru, dicek agar yang disampaikan itu kebenaran. Kalau enggak begitu bisa disebut sebagai sesat dan menyesatkan. Sudah sesat mengajak orang lain sesat. Nah, Rasulullah saja masih dicek oleh malaikat Jibril, apalagi kita. Maka pentingnya kita legowo dalam bersikap, dalam bergaul, dalam berinteraksi. Salah satunya kita perlu meminta orang lain untuk ngecek bacaan kita. Barangkali kita salah ucap. Ada sebagian ya yang istilah sananya itu mesosol. Mesosol itu mengucapkan itu enggak lengkap. Umpama fa'ala, nah begitu. Atau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-katanya wala tamutu, wala adalahnya itu terucap watamutunna gitu. Padahal artinya janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kalau nggak pakai la dan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, apa artinya? Hambar atau nggak ada artinya, atau mungkin berkebalikan, yang awalnya berarti berpengertian jangan meninggal dunia, akhirnya ada kesan bahwa silahkan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Apa maksudnya silahkan meninggal dunia? Nah, begitu itu karena istilah sananya itu besosol, nggak terucap. Nah, kita juga perlu hati-hati itu tadi. Puasa yang kita jalankan ini melatih kita untuk berhati-hati. Salah satunya itu. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk legowo dalam menerima nasihat dan legowo juga dalam minta orang lain nasihat. Dan yang berpotensi untuk harus menasihati, jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan dalam menasihati. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis yang saya bacakan tadi menginformasikan bahwa siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia difahamkan din. Berarti kebaikan itu bukan karena kita mendapatkan 3 ta itu, tetapi meskipun enggak mendapatkan 3 ta itu, kalau kita difahamkan din, berarti dia orang bahagia, berarti dia orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang saya bacakan tadi menginformasikan semua orang berada di dalam kerugian kecuali yang memegangi 4 predikat: beriman, beramal. Amal ini adalah mempraktekkan ilmu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ya, innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Sesungguhnya alim itu yang mempraktekkan ilmunya dan setiap tindak tanduknya disepakati oleh ilmu. Salah satunya kita ini berhajat untuk mempraktekkan tajwid yang benar itu tadi. Kalau nggak mempraktekkan ilmu tajwid yang benar itu, kita buntung, kita nggak beruntung atau rugi. Apa tadi? Iman, amal, berdakwah, mengajak orang lain untuk membenarkan. Salah satunya ya kan yang dicakup Islam banyak. Salah satunya mengajak orang lain untuk memperbaiki bacaan surat atau ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu di luar maupun di dalam sholat. Dan yang keempat adalah bersabar dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini tadi, dinasehati sabar, enggak mengeluh, enggak gengsi, enggak marah.
atau orang yang seharusnya berkewajiban menasehati nggak enggan untuk menasehati. Kalau enggan menasehati karena takut, sungkan, macam-macam riku, itu berarti dia nggak sabar. Sabar tingkat tinggi itu seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh istri pembesar kerajaan itu. Milih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar tingkat tinggi, kata Ibnu Taimiyah begitu. Sabar tingkat rendahnya seperti Nabi Yusuf lilo, lego waktu dimasukkan penjara atau dimasukkan sumur. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk memegangi 4 predikat itu sehingga kita dijuluki oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim.